malam teman-teman satu aspal se-Indonesia. Selamat malam untuk semua kalian yang selalu semangat ngebit di Gojek. Hari ini Minggu ya, 11 Desember 2022. Ini gue mencoba di belakang rumah gue ya. Ini kalau suaranya nggak kedengeran ya gue minta maaf, tapi gue udah berusaha untuk berbicara sekencang mungkin yang supaya bisa didengar dengan baik. Hari ini gue minta maaf banget, gue tidak akan ngupload live ngebit karena di hari Sabtu kemarin gue nggak bikin video ngebit ya, karena ada sedikit masalah ya, tentunya di rumah juga di perjalanan dan lain-lain banyak terpotong ya. Itu tentunya memakan waktu yang begitu besar dan sangat nggak bisa ya. Pokoknya nggak perlu gue ucapkan lah di sini. Dalam kesempatan kali ini ya tentunya akan ada share pendapatan. Share pendapatannya di akhir video kali ya. Atau ya jangan lah ya, nanti pokoknya gue akan share pendapatan. Nggak banyak lah, pokoknya dikit lah. Gue ini kan driver biasa-biasa aja, pas-pasan. Ya yang penting gue berusaha aja sesuai dengan kemampuan gue, seadanya, ala kadarnya, meskipun bisa dibilang juga halu ya kan. Kalau seadanya ala kadarnya yang gue bilang itu halu ya nggak apa-apa, yang penting gue berusaha aja. Kalau buat lo halu ya nggak apa-apa, karena lo juga sebenarnya menurut gue sih halu yang bilang gue halu. Di kesempatan pertama ini gue akan membacakan komentar dulu ya, komentar dari namanya Sutrisno Trisno. Di sini dia bilang, minggu ini driver platinum banyak yang nggak tupo, berat cari tupo, kayaknya dijatah orderannya banyak yang delay, jadi nggak bakal tupo biar nggak dapat selisih penghasilan atau bonus. Ada apa dengan sistem Gojek sekarang? Ya gua rasa buat Bang Sutrisno Trisno ini apa ya, gue minta maaf nih Bang ya, ini kan menurut perspektif pandangan gue karena lo juga menyampaikan sesuatu. Menurut gue sih lo penganut ini ya, sistem mental karyawan ya, ya dengan mengatakan konsisten, stabil, konsisten, stabil, konsisten, stabil ya kan. Stabil udah pasti gacor, gacor belum tentu stabil. Itu gue rasa yang lo anut seperti itu ya. Kayak di video yang sebelumnya yang gue bilang mental-mental karyawan itu nggak bagus. Buat ada juga gue minta maaf buat Bang Dedi ya, Bang Dedi yang pernah bilang orang yang keluar pagi itu bukan mental karyawan. Iya memang bukan mental karyawan. Yang gue bilang bermental karyawan tuh gue jelasin lagi ya, bahwa orang-orang yang udah ngerasa keluar pagi ya, maksudnya on off aplikasinya selalu tepat waktu gitu ya, terus tiba-tiba ada penurunan order itu dia berontak tuh ya kan, merasa heran ya, kutak-kutik HP dan lain-lain. Itu yang seperti itu tuh yang bermental karyawan ya kan. Karena maaf aja, mental karyawan tuh kalau menurut gue serakah ya kan, pengen menang sendiri ya kan, pengen dilihat hebat, padahal pada dasarnya tidak akan pernah ada karyawan yang lebih besar daripada perusahaannya. Itu mustahil ya, kecuali ada sih pengecualian, kecuali itu karyawan mau keluar dari perusahaan itu dan membuat perusahaan lain mungkin menandingi perusahaan yang lama tempat dia bekerja. Itu bisa seorang karyawan lebih besar daripada perusahaannya. Tapi kalau cuma modal konsisten, stabil, pasti gacor belum tentu stabil. Itu sih menurut gua lu tuh lemah lah semuanya. Ini salah satunya nih, maaf ya Bang, buat Bang Sutrisno Trisno yang bilang banyak yang nggak tupo, berat. Ya jelas banyak yang nggak tupo, karena kenapa? Ya semuanya begitu, ya akhirnya dibagi rata kan. Semuanya begitu, ya udah dibagi rata yang seperti itu. Tapi kira-kira ada nggak yang tupo? Ada, pasti sedikit ya kan. Ada nggak yang dapat lebih banyak? Ada, ya dia yang memang akunnya kuat, mau bertarung ya itu pasti dapatnya lebih banyak, udah pasti ya, dibablasin lah dalam bahasanya. Lu ngarep-ngarepin selisih dari Gojek buat apaan gitu ya kan. Salah satu teman gua Pak Nyoman Sumerta bahkan dia bilang dapat uang jajan dari Kevin katanya. Ya kan, dapat uang jajan dari Kevin. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia online-nya itu jam 5 pagi, sementara di kota dia, gue sebutin aja di Lampung, itu kalau
memulai hitungan insentif skemanya itu dari jam 9 pagi. Makanya dari jam 5 sampai jam 9 tuh dia udah dapat orderan, gitu kan, dapat orderan. Dan selanjutnya dari jam 9 sampai malam lah itu kan, ya gue nggak tahu malamnya jam berapa. Yang pasti kalau Panyomen Sumarta dia jam 5 sore udah pulang, jadi cuma 12 jam doang. Ya kalau memang dia dapat uang jajan Kevin ya diambil, kalau kelebihan ya bodo amat. Kalau bahkan masih kurang pun ya dia nggak ini, dia pulang. Ya dia memang, gua akui ya, itu salah satu temen gua dunia maya yang menurut gua luar biasa dalam sistem konsisten ya, sistem karyawan yang dia anut. Dia salah satu karyawan yang menurut gua luar biasa, karena dia nggak pernah ngeluh. Kalau dapat dikit ya udah nggak apa-apa, dia pulang. Dapat banyak ya pulang juga. Jadi dia bodo amat gitu ya. Setidaknya mungkin sih, gua nggak tahu dia bener apa enggak. Dia mungkin menganut sistem gua. Kalau gua kan orang bilang, kalau gue bilang online itu 8 sampai 12 jam aja, udah cukup, pulang besok lagi gitu. Jadi dapatnya berapapun nggak peduli ya, seadanya ala kadarnya, meskipun itu halu ya nggak apa-apa lah ya kan kalau dibilang halu. Jadi buat Bang Sutrisno kalau emang mau berubah ya, kalau mau berubah nih menurut gue ya, tinggalkanlah tuh mental karyawan. Kalau udah tupo hajar terus, kalau perlu sebanyak-banyaknya. Lo akan menjadi orang yang paling kuat di situ. Memang ujung-ujungnya nanti akan ada nyinyir demi nyinyir. Misalnya, tuh dia udah tupo bukannya pulang, maruk amat. Harusnya kalau mau ngebit mah ganti aplikasi sebelah gitu. Tapi jangan, kalau menurut gua ajar terus Gojeknya sebanyak-banyaknya sampai titik tenaga terakhir lo capek ya lo pulang gitu ya kan. Itu aja kalau menurut gue ya. Kalau nggak ada yang tupo ya wajar aja ya, lo supaya merasakan bahwa menjadi seorang pengusaha itu mentalnya bukan mental seperti itu. Lo diuji gitu kan, dapat di bawah ya kan. Gue juga nggak tahu nih, kemarin terakhir Bang Ahmad Sapik di Galaxy akunnya naik turun ya. Moga-moga udah bagus lah ya Bang akun lo. Moga-moga kalau nonton video ini, gue juga nggak tahu. Berikutnya lagi nih Bang Dedi ya yang bilang ke gue mental karyawan itu bukan melulu yang keluar pagi. Emang benar enggak gitu. Cuma gue di sini pengen nyampein aja nih masukan dari Bang Dedi juga, sekaligus buat teman-teman nih, bagus nih. Jangan pakai cangcut yang segitiga ya Om, nanti pada ledes selangkangannya. Pakai boxer aja yang ketat, buat trip-trip panjang juga enak. Nah itu tuh baru mantap nih ya. Kalau komentar tuh kasih masukan yang bagus nih buat teman-teman ya. Jadi jangan pakai cangcut segitiga, pakai boxer aja ya. Ini bagus. Gue belum coba sih, gue masih tetap pakai yang segitiga, tapi nanti gue akan coba pakai ya. Makasih buat Bang Dedi, semangat terus. Berikutnya Bang Nur Eka Saputra. Bang, tadi lo ke Kemang Timur ya jam 1, pengen negor tapi di kiri lagi asik aja ngobrol. Iya bener Bang, gue pada hari Sabtu itu gue ada di Kemang Timur ya, sekitar jam 1 itu ngantri HP pastinya gitu kan. Sama mungkin kayak lo, ya tegur aja sih Bang. Gue kan juga duduknya kan itu pindah-pindah kan, nggak di situ-situ aja gue. Pindah-pindah duduknya. Ya pokoknya kalau mau negor aja gitu ya kan, gimana lagi, ya gue kan nggak tahu juga lo tuh yang mana gitu ya. Nur Eka Saputra yang mana gue juga nggak tahu. Sebenarnya sih kemarin gue waktu ke Kemang gue berharap memang nggak ada orang yang mengenali gue gitu ya. Karena kalau ada yang mengenali gue juga kadang-kadang kayak nggak enak gitu ya, kayak seakan-akan gue udah orang paling terkenal gitu. Nggak ya Bang, pokoknya kalau misalnya mau negor aja. Gue beberapa kali itu udah sering lah, cukup ada aja yang negor gue di jalan yang gue nggak tahu dia siapa gitu ya. Gue minta maaf ya Bang, kalau buat kalian yang pernah negor gue nggak tahu lo siapa ya, nanti boleh aja silakan tuliskan di kolom komentar di mana lo pernah ketemu gue, supaya gue juga bisa mengingat gitu ya bahwa lo yang negor gue gitu. Gue tadi minta maaf kalau ada suara nangis, yaitu suara anak gue ya tentunya. Jadi gue perjelas sedikit aja, gue sedang membantu istri gue untuk ngurus anak gue, sehingga gue gak bisa untuk live ngebit ya. Waktunya itu gue pakai untuk jaga anak gue gitu. Tapi gue akan untuk share pendapatan ya. Berikutnya lagi dari Bang Slamet Widodo. Oh, hari Jumat itu gue yakin yang gue lihat lagi di Condet Raya mungkin mau antar paket. Orderan pertama itu ke Departemen Pertanian Ragunan. Mau panggil ngacir lincah juga ya Bang Tius ini, pakai motor Volta. Bener gak ya? Huruf belakang motornya SHV. Itu
bener gua bang, tapi plat nomornya salah, bukan SHV belakangnya ya. Pokoknya itu bener gua lah di Condet itu pas hari Jumat itu siang, karena gue juga di situ di Condet Raya tuh gue nuker baterai dulu ya. Mungkin lo liatnya habis gue nuker baterai, makanya gue langsung lanjut aja gitu ya. Yang terakhir, sebelum apa namanya, sebelum yang ini gue akan share pendapatan dulu lah ya, jadi jangan di akhir video. Kalian bisa lihat di sini, sekarang jam 14.30 ya, gue login dulu aplikasinya. Ini akun gue ya, akun sendiri nih atas nama gue ya. Kita masuk. Offline ya, hari ini offline nih rumah gue. Kalau lo mau tandain nggak apa-apa. Gue dapet 0 dari 0 orderan ya tentunya ya. Karena gue nggak ngebit gitu. Tuh penghasilannya hari ini 0 ya kan. Tanggal 11 0. Nah di kemarin nih gue dapet 212.000 ya dari 11 orderan tanpa cancel. Ngebit terakhirnya jam 22.20 ya. Orderan pertamanya terus kita lihat nih ke bawah itu jam berapa ya, ini kira-kira gue ngebit pertama ya jam 10.03 ya, jadi gue jam 10 nyalain aplikasi, masuknya jam 10.03 ya, 3 menit setelah gue online. Itu cukup bagus dan cukup cepat. Nah sementara di hari berikutnya ya, kemarin di hari Jumatnya itu gue terakhir jam 22.11 ya, kalian bisa lihat itu gue di Cilendek Timur Bogor ya. Ini sekaligus yang nanya gue beneran kosong apa enggak dari Bogor. Gue kosong bang, 70 km pulang ke rumah gue pulang ya kan. Gue sampai di rumah tuh sekitar 3 jam lah ya kalau nggak salah. Jam 1 itu gue baru nyampe di rumah ya. Oh ya, karena ada yang komen tadi apa namanya gue di Kemang, jadi kalian bisa lihat di sini. Gue dari jam 12.00 terakhir tuh Raya Diponegoro, Setia Mekar, Tambun Selatan. Gue OTW ya ke Kemang langsung gue ya nunggu itulah jam 1 baru keluar. Tadi jam 16.33 gue baru mulai ngebit lagi. Mingguannya gue dapat 1.046.100 ya dari 51 orderan. Ini sangat kecil banget ya, dimana kalian bisa lihat di sini mingguannya dari 2.101.000 rupiah turun ke 1.528.700, turun lagi ke 1.405.600, naik ke 1.813.900, dan minggu ini turun lagi ya 1.046.100 ya. Jadi naik turun. Cuma kalian bisa lihat di sini gue 51 orderan cancel 8. Ini banyak banget cancelnya. Penyelesaian dikit, cancel banyak, ini bahaya. Dan gue libur 2 hari ya, di tanggal 7 dan tanggal 11. Jadi gue ngebitnya cuma 5 hari dengan rata-rata 10 orderan. Dibanding minggu sebelumnya gue 95, cancelnya 8 juga. Gue libur di tanggal 29 November dan 4 Desember yaitu 0 orderan. Jadi akun gue ya gini-gini aja lah, naik turun ya, karena seadanya ala kadarnya dengan kehaluan gue ya. Dengan halu itu gue seadanya ala kadarnya ya. Ini jam 14.30 tadi. Itu share pendapatan gue ya. Kalian udah lihat screen recordernya ya, nggak perlu masuk ke screen recorder, gue bacain aja. Dan yang terakhir ya, ini ada yang bilang, bang emang bener ya yang dapat swadaya kredit HP notifnya hilang. Gue nggak tahu ya bang, mungkin bukan hilang, tapi waktu lo klik itu udah nggak bisa ya, karena memang pengisiannya itu terakhir sampai tanggal 9 Desember 2022 gitu ya kan. Nah, buat kalian pasti banyak yang bertanya-tanya nih, kira-kira kenapa Gojek nggak motong harian aja? Kenapa kita harus ribet pakai acara, harus bayar sendiri ya, pakai panduan-panduan bayar sendiri nih. Ribet banget pokoknya ya. Tapi gua salah satu orang yang ngambil program ini dengan handphonenya nih ya, nih A13 ya, A13 kalau kalian lihat ini gua salah satunya yang gue ambil. Nah, gimana caranya supaya pembayarannya tuh bisa dipotong setiap hari gitu ya, harian? Itu bisa banget bang. Kalian bisa klik di swadaya, kemudian kalian pilih swadaya finansial. Kalau kalian yang belum buka tabungan BRI, silakan kalian buka tabungannya, kalian isi datanya aja, kalian ikutin langkah-langkahnya. Gue juga nggak tahu, nggak bisa nampilin screen recordernya karena gue udah buka, jadi gue akan bacain aja ketentuannya ya. Produk tabungan bank dengan akses mudah dan pemotongan otomatis secara harian. Keuntungannya,
tanpa setoran awal. Dana tabungan akan ditarik secara otomatis setiap hari dari saldo dompet mitra. Dana tabungan akan disetor ke rekening BRI Mitra setiap hari. Proses pembukaan rekening selesai dalam waktu 9 hari kerja. Anda akan mendapatkan notifikasi melalui WA jika proses pembukaan rekening sudah selesai. Buku tabungan dan kartu ATM dapat diambil di kantor cabang BRI yang Anda pilih saat mendaftar. Produk ini akan dirilis secara bertahap. Nah, di Jabodetabek udah ada ya pastinya. Karena bertahap itu mungkin secara nasional kan. Bisa lihat gua potongannya adalah 15.000 sehari ya. Berarti kalau sebulan itu 450, sementara untuk bayar A13 ini itu cuma 250.000 aja. Jadi masih sisa tuh 200.000. Nah, buat kalian yang pengen dipotongin setiap hari, kalian mendingan daftar program ini. Jadi nanti pas waktunya kalian harus bayar. Kalau nggak salah ketentuannya di tanggal 29 sampai 31 tiap bulannya kalian harus membayarkan tagihan ini. Nah, karena tadi keuntungannya adalah disetorkan ke rekening mitra setiap hari, ya kalian bisa lihat ini ya, di sini ada contohnya juga. Payout of deduction of 7 Desember, 8 Desember, 9 Desember, dan 10 Desember ya. Ini benar-benar tiap hari ditransfer ya. Untuk yang hari tanggal 11 belum, karena kalian bisa lihat rata-rata ditransfernya setelah jam 10 malam ya. Jadi setiap hari itu potongan kalian akan udah masuk ke situ ya. Kalian bisa cek by mobile banking ketika kalian nanti pas bikinnya itu ya kalian lihat aja lah gitu kan. Kalian minta sama CSO-nya atau tellernya gitu ya kan untuk dibikinkan supaya setiap hari kalian bisa ngecek uangnya udah masuk apa belum gitu ya kan. Itu aja masukan dari gua terkait kalian yang pengen dipotong setiap hari. Untuk terakhir, kalau buat kalian yang mau kontak WA gua akan sebutin ya, 0877 6135 5835. Ini nomornya akan aktif 1 minggu lagi lah ya, mulai tanggal 17 Desember itu akan gue aktifkan, dan kalian bisa WA jika ingin berkomunikasi dengan gue. Tapi gue minta maaf kalau gue jawabnya agak lama ya, karena tentu gue cuma punya waktu 24 jam sama dengan lo, dan yang gue urusin juga banyak. Gue minta maaf bukan hanya ngurusin lo ya, tentu pada dirinya ngurus gue sendiri, ngurus keluarga gue, dan banyak lah mungkin ngurusin teman-teman juga yang berkomunikasi dengan gue. Tapi gue pasti jawab ya bang, gue nggak mungkin cuma gue read doang, itu enggak. Gue pasti akan jawab. Itu aja. Sepertinya anak gue terlalu rewel, gue minta maaf kalau terlalu banyak dengar suara tangisan anak, bahkan nggak lebih jelas suara gue, malah lebih jelas suara anak gue nangis. Ya begitulah kondisi keadaan gue saat ini, makanya gue memang menurunkan trip, menurunkan penghasilan ya untuk lebih punya waktu aja ya, karena waktu itu tidak bisa diulang, terutama untuk kita yang punya anak. Seperti gue bilang, kalau mau duit korbankan waktu, mau waktu korbankan duit. Nah saat ini gue mau waktu aja, duit gue korbankan. Maaf juga kalau gue suka nyinyirin orang atau gue dibilang halu, gue milih temen yang bodoh, yang salah ya. Ya gak apa-apa lah, biar aja gue yang bodoh, lu yang pinter, gak apa-apa gitu ya. Terima kasih buat kalian yang bersedia menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, juga yang like dan share, apalagi yang subscribe. Tentu itu sangat berguna banget dalam membantu pengembangan channel ini. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan ya, agar bisa ngebeat setiap harinya, diberi kelancaran baik dalam orderan maupun perjalanannya. Gak bosan-bosannya lagi gue ingatkan, bekerjalah seperti tuyul. Gak perlu kelihatan, gak butuh jabatan, gak gila pujian, apalagi nyari perhatian. Gak usah. Yang penting dan pasti hasilnya harus jelas kelihatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Begitulah Gojek, pasti ada jalan.